Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam II24 News. Saat perang dengan Iran memasuki bulan keempat, gencatan senjata tidak resmi antara Amerika Serikat dan Iran berada di ujung tanduk. Sementara pesan-pesan terus dipertukarkan antara Teheran dan Washington yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang dan menangani program nuklir Iran. Baku tembak sporadis antara pasukan Amerika dan Iran, termasuk tadi malam, terus terjadi di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus melancarkan serangan drone dan rudal ke negara-negara Arab Teluk. Dan minggu ini, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 bulan, menembakkan puluhan rudal balistik ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon. Sekarang, meskipun ketegangan meningkat, baik Presiden Amerika Trump maupun pejabat Iran mengatakan bahwa kesepakatan sudah dekat. Masalahnya, mereka sudah mengatakan itu sejak awal Maret. Dan selama masing-masing pihak tetap berpegang pada batas merah mereka, tampaknya kesepakatan tidak mungkin tercapai. Israel khawatir bahwa Trump akan mundur dari beberapa tuntutan utama terkait program nuklir Iran demi mencapai kesepakatan. Dan hubungannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampaknya semakin memburuk. Jadi untuk membahas semua ini, malam ini saya ditemani oleh Adi Ropem. Watam adalah mantan pejabat senior di Shin Bet, Dinas Keamanan Dalam Negeri dan Kontra-Intelijen Israel, dan merupakan anggota senior tim negosiasi Sandra Israel yang berhasil membebaskan Sandra Israel dari Gaza. Watam saat ini menjabat sebagai penasihat strategis yang berspesialisasi dalam negosiasi dan manajemen krisis, dan merupakan rekan di Institut Internasional untuk Kontraterorisme di Universitas Reichman. Tuan Watam, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya di sini. Jadi ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda tentang Gaza dan Hamas. Tapi kita tidak bisa mulai tanpa membahas topik yang sedang hangat. Tepatnya, yaitu negosiasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sekarang, sebagai seorang negosiator berpengalaman yang pernah berhadapan dengan beberapa teroris paling kejam dan sinis yang ada di wilayah ini, bagaimana Anda melihat cara Amerika Serikat menangani pembicaraan dengan Iran? Apakah pesan-pesan kontradiktif dari Trump membantu atau justru merugikan posisi Amerika Serikat? Menurut saya, Anda tahu, Amerika Serikat tentu saja sangat bergantung pada cara yang sangat spesifik dalam menangani negosiasi. Di era Trump, yang saya sebut Trump, Anda tahu, dia menggunakan caranya sendiri yang merupakan campuran antara ketidakpastian dicampur dengan ambiguitas dan tentu saja mengandalkan kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar di negara kita, di dunia ini, dan memiliki militer terkuat. Dan omong-omong, dia juga bersedia. Dan kita melihatnya selama perang ini bahwa dia bersedia membiarkan militer benar-benar menangani apapun yang dia inginkan terhadap Iran. Melakukan serangan udara bersama Israel dan sebagainya, yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Jadi dalam hal ini, dia menggunakan pengaruhnya dan menunjukkan kemampuannya. Pada saat yang sama, teknik Trump ini, Anda tahu, terkait negosiasi, kadang-kadang bisa digunakan untuk dunia barat. Karena kita melihatnya, Anda tahu, dengan negosiasi tarif yang dia tangani, bahkan Greenland jika Anda ingin membawanya ke situ. Jadi kadang-kadang dalam urusan barat, ini berhasil karena di mata orang barat kita melihat negosiasi dengan cara yang berbeda. Kita melihat soal jam, kita melihat soal mengukur kemajuan, kita melihat soal tenggat waktu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita menggunakannya dengan cara yang sangat hitam putih. Apakah kita sudah menang atau kalah di medan perang? Ketika Anda berhadapan dengan lawan seperti Iran, keunggulan mereka adalah waktu. Jadi Anda harus benar-benar sadar dengan apa yang akan Anda hadapi di medan negosiasi. Dan Anda harus sudah sadar jauh sebelum Anda bahkan pergi ke medan perang. Itu Anda tahu, sama seperti yang kami lakukan misalnya dalam simulasi perang. Seperti apa yang akan terjadi sesudahnya. Dan bahkan sesudah itu lagi. Itulah yang perlu Anda persiapkan untuk negosiasi. Dan saya pikir ini adalah sedikit kesalahan dalam memahami apa itu Iran, apa itu perlawanan Islam. Metode yang menekankan hal-hal berbeda, kesabaran, ketahanan, pendirian yang teguh, dan pengikisan.
Ini adalah Iran yang sama yang mengalami perang 8 tahun dengan Irak pada tahun 80-an abad lalu. Jadi Anda harus memahami siapa yang Anda hadapi agar dapat menghitung langkah Anda dengan baik di bidang negosiasi. Jadi, Anda mengatakan Trump memasuki perang ini tanpa persiapan. Saya rasa dalam hal ini mereka memperlakukan seperti negosiasi-negosiasi lain. Dan mereka berpikir misalnya bahwa negosiasi yang sukses misalnya dengan Hamas yang ditangani oleh utusan Witkoff bersama Jared Kushner itu berhasil. Dan di sini kita bisa mendapatkan semua sandera kembali. Tidak, kamu tidak bisa berpikir bahwa ini adalah arena yang sama dengan Iran. Dan jika kamu membuat kesalahan seperti itu, kamu tahu, berpikir bahwa apa yang berhasil di sana akan berhasil di arena lain, itu kadang-kadang bisa menjadi kesalahan besar. Dan saya pikir inilah yang kita lihat. Mengapa kita melihat setiap hari ada sesuatu yang berbeda terjadi. Seperti 2 hari yang lalu, seolah-olah ada perdamaian di seluruh dunia. Dan hari ini mungkin Perang Dunia III. Jadi saya pikir inilah hal yang perlu kita pahami. Iran sedang bermain dengan waktu. Bagi mereka, bertahan dalam perang ini, masih tetap berdiri, dan mereka memang masih berdiri, itu sudah seperti sebuah kemenangan. Jadi Anda membawa kita pada posisi Iran dalam negosiasi. Sekarang, lihat, dari perang terhadap program nuklir dan rudal balistiknya, Iran berhasil memasukkan isu-isu eksternal seperti Selat Hormuz atau bahkan serangan Israel di Lebanon. Sebagai alat tekan Iran terhadap Amerika Serikat dalam negosiasi. Sekarang, saya tidak bisa tidak teringat pada ungkapan yang diciptakan Trump di masa jabatan pertamanya, di mana dia berkata, kutip, Iran tidak pernah memenangkan perang, tetapi tidak pernah kalah dalam negosiasi. Jadi, apakah itu yang sedang kita lihat sekarang? Apakah Iran sedang menang di meja perundingan? Ya, dalam beberapa hal, ya, Iran sedang menang di meja perundingan. Dan saya akan menjelaskan ini. Selain itu, Iran melakukan beberapa hal dengan sangat bijaksana. Serangan-serangan yang Anda sebutkan, misalnya terhadap negara-negara Teluk, itu bukanlah sebuah kesalahan bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan, karena upaya yang dilakukan terhadap negara-negara tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama-tama, ya, untuk memberikan tekanan dari mereka kepada Amerika, tolong hentikan perang ini. Kedua, agar mereka mau berpikir ulang. Kamu pikir ketika kamu memiliki aset Amerika di pangkalan, di tanahmu, dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang akan memberimu perlindungan, melindungimu dari bahaya. Tidak, kamu harus berpikir ulang tentang diplomasi dan strategimu, karena itu juga bisa menjadi beban di lehermu. Dan kamu juga bisa melihatnya misalnya dengan apa yang terjadi pada Oman, yang sebelumnya menjadi mediator sebelum perang. Dan lihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, ketika dia semakin dekat dengan Iran, karena dia menghitung langkah-langkahnya, dan dia pikir dia akan menjadi pemenang setelah keluar dari perang ini. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan, kamu menyebutkan Lebanon. Ya, ini semacam, kamu tahu, situasi tegang yang baru. Seperti mereka ingin menggabungkan semua proksi dan untuk menunjukkan bahwa jika kamu menyerang Beirut, kamu akan mendapat serangan rudal dari Iran. Dulu tidak seperti itu, dan ini adalah eskalasi yang sangat besar. Jadi, mencapai nota kesepahaman untuk mengakhiri perang juga merupakan opsi, karena itulah yang sedang dibicarakan saat ini. Apakah itu lebih baik untuk Iran atau tetap berada dalam situasi mempertahankan tingkat ketegangan seperti sekarang ini? Mana yang lebih baik untuk Iran? Sebuah kesepakatan atau situasi saat ini? Ya, itu tergantung pada isi kesepakatannya, Anda tahu. Karena menurut saya yang sedang dicoba Iran adalah dia berusaha menjelaskan, Anda tahu, dengan cara yang jelas kepada dunia, kepada orang Amerika, tentu saja kepada orang Israel, bahwa kami siap bertarung selama kalian mau. Kalian tahu, kalian telah membunuh banyak pemimpin kami. Kalian benar-benar telah melukai kami. Dan kami juga melukai, bukan hanya kami, tapi juga Amerika. Infrastruktur di Iran benar-benar rusak parah. Kalian tahu, mereka mengalami banyak kerugian ekonomi. Tapi mereka bilang, kami masih bisa tetap berdiri. Dan inilah yang saya maksud. Kalian tahu, jalur perlawanan Islam, nilai-nilai perlawanan Islam. Ketika kalian tidak memahami apa nilai-nilai inti itu, maka kalian salah dalam bidang negosiasi. Dan kita melihatnya, omong-omong, hal yang sama dengan cara yang sedikit berbeda dengan Iran, dengan Hizbullah di Lebanon, dengan Hamas di Gaza, dan bahkan Houthi di Yaman. Masing-masing dari mereka adalah aktor yang berbeda, pemain yang berbeda di arena yang berbeda. Jadi mereka menyesuaikan diri dengan situasi. Tapi bagi masing-masing dari mereka, bertahan hidup itu sendiri adalah kemenangan. Lihat,
Iran mengatakan bahwa mereka akan melindungi semua proksinya. Mereka akan melindungi atau akan menyerang Israel jika Israel menyerang Beirut. Lalu mereka memperluasnya ke seluruh Lebanon. Lalu itu juga mencakup Gaza. Dan sekarang kita kembali hanya ke Beirut. Jadi saya pikir orang-orang Iran juga sedang berjuang untuk menemukan pesan yang tepat untuk mencoba menyelamatkan jaringan proksi mereka yang sedang runtuh. Tapi jika kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan Presiden Trump dan Amerika Serikat secara keseluruhan sekarang, dengan Iran yang sedang mengulur waktu dan seolah-olah waktu berpihak pada mereka, jadi apa yang harus dilakukan Amerika Serikat saat ini? Menurut saya ada dua hal. Pertama-tama, Anda harus mematahkan logika penangkalan baru yang sedang dicoba oleh orang-orang Iran, seperti yang Anda katakan, misalnya dengan Lebanon. Ketika mereka berkata, jika Anda menyerang Beirut, kami akan menyerang Anda. Anda harus menjelaskan kepada mereka melalui serangan bom. Maaf untuk mengatakan, kadang-kadang ini satu-satunya solusi. Ya, Anda tidak boleh gentar oleh ancaman seperti ini. Dan Anda harus menunjukkan kepada mereka bahwa persamaan ini tidak berlaku. Saya tidak mau menerima ini, terima saja, maaf. Dan yang kedua, dan ini mungkin masalah yang lebih besar, Anda harus mengerti jika waktu adalah aset dan kekuatan mereka. Jadi Anda harus bermain dengan kartu yang sama. Kamu mau waktu, saya tetap mempertahankan blokade di Strait Hormuz kita. Saya tetap menjaga isolasi kamu. Saya tetap menyakiti kamu secara ekonomi dan infrastruktur. Jadi waktu tidak berpihak padamu. Inilah satu-satunya hal yang harus kamu mainkan dengan kartu yang dianggap aset oleh pihak lain dan tunjukkan bahwa kamu bisa menyakitinya. Tapi lihat, Iran sudah memberlakukan persamaan baru ini pada Israel. Karena misalnya, Hizbullah menyerang besok atau dalam seminggu atau sebulan Israel Utara. Israel sudah naik ke pohon yang sangat tinggi dan harus merespons dengan serangan di Beirut. Iran akan menyerang Israel dan Israel akan membalas terhadap Iran. Tetapi respons itu akan terbatas karena Trump menekan Netanyahu untuk membatasi cakupan serangan Israel terhadap Iran. Dan dinamika itu adalah sesuatu yang bisa dihadapi Iran karena serangan Israel terbatas. Jadi, bagaimana cara memutus siklus itu? Karena bagi Iran, mereka bisa terus melakukan itu. Lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Pada saat tertentu, ketika mereka memutuskan, mereka akan memerintahkan Hizbullah untuk menyerang Israel yang akan mengacaukan dinamika itu. Tapi hal ini akan memberi tekanan pada Trump di meja perundingan. Ya, satu-satunya hal, ya, seperti yang kamu katakan. Pertama-tama, itu masalah besar. Saya tidak bilang itu bukan masalah. Maksud saya, ini tentang meyakinkan Presiden Trump dan membuatnya mengerti bahwa jika Anda mematuhi apa yang mereka coba paksa kepada Anda, seperti yang kita katakan, aturan main dan aturan main baru, Anda tetap akan kalah. Jadi kamu harus menjelaskannya dengan, kamu tahu, lebih banyak kekuatan ditambah blokade, dan lain sebagainya. Bahwa kamu tidak mau menerimanya, meskipun ada harga yang harus kamu bayar dalam jangka pendek. Tapi kamu harus melihat untuk jangka panjang. Dan satu hal lagi, kamu tahu, dalam negosiasi, ada satu istilah yang sangat sering kita gunakan ketika kita bernegosiasi, yaitu batna. Seperti, apa alternatif terbaikmu selain kesepakatan negosiasi? Ini adalah sesuatu yang sangat kuat yang selalu dicari oleh para negosiator. Saat ini, orang-orang Iran melihat alternatifnya jauh lebih baik daripada menyetujui kesepakatan itu. Kamu harus membuat mereka mengerti, seperti yang saya katakan, dengan sesuatu yang menyeluruh untuk terus merugikan mereka, termasuk infrastruktur. Sampai sekarang, kamu cukup terbatas dalam hal apa yang bisa kamu rugikan kepada mereka. Dengan blokade, dengan isolasi, dengan sanksi ekonomi juga, semuanya dilakukan secara bersamaan. Sebuah paket yang kamu katakan, saya siap mempertahankannya selama diperlukan. Meskipun kamu mendapat tekanan dan saya tidak, kamu tahu. Seperti yang saya katakan, saya sangat sadar akan tekanan yang bahkan Presiden Trump alami di negerinya sendiri, pemilu di bulan November, ulang tahun Amerika yang ke-250. Ulang tahun ke-80, inflasi saat ini. Ya, saya tahu. Banyak variabel yang memberikan banyak tekanan. Tapi kalau kamu ingin menang dalam jangka panjang, kamu harus siap membayar harga untuk jangka pendek. Jadi saya simpulkan bahwa status quo menguntungkan Iran. Kita harus memastikan bahwa kesepakatan itu tidak lebih menguntungkan mereka. Tapi saya memang ingin beralih ke Gaza, karena itu salah satu alasan utama Anda ada di sini. Hari ini menandai 8 bulan sejak gencatan senjata diberlakukan.
Semua sandera sudah dibebaskan. Pasukan Israel masih berada di dalam Gaza, tetapi Hamas masih menolak untuk melucuti senjata, bahkan hari ini, meskipun pembicaraan masih berlangsung di Kairo. Jadi menurut Anda, kemana arah perkembangan situasi di jalur Gaza dari sini? Ya, saat ini menurut saya kita benar-benar berada dalam kebuntuan. Maksud saya Nikolai Mladenov, CEO Dewan Perdamaian, telah melakukan beberapa putaran pembicaraan dengan Hamas dengan bantuan para mediator. Entah itu membantu atau tidak, saya juga tidak yakin. Tapi dia melakukannya. Dia sudah melakukannya beberapa kali, termasuk minggu ini di Kairo. Tidak ada hasil dari itu. Karena menurut Hamas, mereka tidak mau menyerahkan senjata. Ini satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kamu tahu, seperti yang dikatakan Max Weber, bertahun-tahun lalu, abad lalu, monopoli atas kekerasan. Jika kamu tidak memegang senjata, kamu tidak akan bisa mengendalikan apa yang terjadi di Gaza. Dan sekali lagi, organisasi perlawanan Islam semuanya kembali terhubung. Kamu tahu, semua titik-titiknya saling berkaitan. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan tetap memegang senjata dan mengendalikan Gaza. Jika mereka bersedia, kamu tahu, menerima pelucutan senjata, penonaktifan dan sebagainya, itu berarti Hamas tidak akan bertahan. Dan Hamas sedang mengulur waktu. Karena Hamas, apa yang mereka lakukan, mereka bilang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin besok akan membawa sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Dan mereka melihat ke utara, omong-omong pada apa yang terjadi di Lebanon. Mereka melihat pada tahun 2025, Israel melakukan apapun yang dia mau di Lebanon. Dan sekarang, ini adalah permainan yang berbeda dengan situasi tegang di utara. Jadi itulah cara mereka berpikir. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin akan lebih baik. Ya, mereka punya Hizbullah yang didukung oleh Iran di pihak mereka. Hamas tidak merespons atau Iran tidak merespons serangan di jalur Gaza. Saya setuju bahwa jika itu berubah, itu akan benar-benar mengubah segalanya. Tapi yang Anda katakan, dan saya setuju dengan gagasan bahwa tampaknya tidak masuk akal jika Hamas akan menyerahkan satu-satunya kartu terakhir yang mereka miliki dalam persenjataan mereka dan setuju untuk melucuti senjata. Namun pada awal atau selama perang, juga tampaknya mustahil membayangkan bahwa Hamas akan setuju untuk membebaskan para sandera. Namun, kenyataannya mereka melakukannya. Jadi, apakah masih ada harapan untuk pelucutan senjata meskipun ada kekhawatiran dan pesimisme yang bisa dimengerti yang mempengaruhi arah saat ini? Ya, Anda tahu, satu-satunya cara yang saya lihat agar itu bisa terjadi adalah apa yang saya sebut dengan mengguncang pihak lawan. Atau, sekali lagi saya kembali ke mitra, ke alternatif. Karena jika kita mundur sedikit untuk menyoroti dua posisi itu, Israel dan Hamas, masing-masing dari mereka melihat pada mitranya, pada alternatifnya. Dan dia bilang itu jauh lebih menarik daripada membuat kesepakatan. Karena Israel mengatakan dengan cukup mudah, saya ingin memastikan bahwa urutannya adalah perlucutan senjata, penonaktifan, membongkar kemampuan Hamas, dan setelah itu baru kita bisa bicara soal rekonstruksi. Hamas, seperti yang saya katakan, sebaliknya, mereka bilang mereka cukup paham bahwa mereka bergantung pada memegang senjata. Jika Hamas memahami bahwa misalnya Amerika akan memberi kita lampu hijau, kesempatan untuk kembali ke gagasan IDF, untuk kembali berperang, dan itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang solid, mungkin sesuatu akan mengguncang mereka dalam pertempuran, dan mereka berkata, baiklah, kita harus berkompromi setidaknya, dan mulai semacam pelucutan senjata, meskipun saya harus katakan, semuanya akan palsu. Kita tidak bisa benar-benar berasumsi bahwa Hamas akan menyerahkan senjatanya. Ini akan menjadi akhir dari Hamas sebagai organisasi Islam dan bahkan menjadi risiko bagi nyawa mereka sendiri. Tapi memang itulah yang juga dikatakan orang-orang tentang pembebasan sandera dan itu tetap terjadi. Maksud saya ya, jadi apa yang berubah di Hamas? Awalnya mereka bilang mereka tidak akan menyerahkan sandera, tapi akhirnya mereka setuju juga. Jadi apa yang berubah di sana sehingga mereka akhirnya membebaskan para sandera? Dan apakah tekanan yang sama bisa diterapkan untuk memaksa mereka melucuti senjata? Pelucutan senjata, apa yang akan berubah, apa yang mengubah situasinya adalah dua hal besar di antara banyak hal lainnya. Pertama-tama, Yehoshua sudah tidak hidup lagi. Jika Yehoshua masih hidup, saya tidak yakin hasilnya akan sebaik itu, bahwa kita bisa melihat semua sandera dibebaskan. Itu satu hal. Hal kedua, yang jauh lebih penting jika kita melihat ke masa depan, adalah apa yang dilakukan Amerika dengan mediator, terutama dengan Qatar dan Turki, karena mereka punya banyak pengaruh, Turki dan Qatar, terhadap Hamas.
Jadi mereka mengerti bahwa kami ingin ada kesepakatan. Dan ini kalian punya kepentingan sendiri. Tentu saja tidak ada yang melakukan apapun tanpa kepentingannya sendiri. Tapi ketika mereka memahami kepentingan mereka, para mediator, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ketika Anda menggabungkannya, bahwa Yasser Arafat sudah tidak hidup lagi, dan terutama setelah Muhammad Sinwar juga terbunuh, dan kami hanya tinggal bersama Al-Zaitun Haddad, yang bukan pemimpin besar, jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesepakatan ini dalam situasi seperti itu. Jadi saya setuju dengan Anda bahwa kunci untuk menekan Hamas ada di Doha dan di Ankara. Tapi mereka tidak memberikan tekanan itu sepanjang proses berlangsung. Itu adalah sesuatu yang baru terjadi belakangan. Jadi untuk mendorong ya atau memberikan insentif yang sah bagi Doha dan Ankara untuk menekan Hamas, itu berarti kuncinya kembali ada di Washington. Tepat sekali. Jadi sebagai seorang negosiator, apakah Anda melihat adanya perubahan tekanan dari Washington terhadap Karan Doha yang membuat mereka yakin bahwa oke, kita perlu menekan Hamas dan kita harus memaksa mereka untuk membebaskan para sandera? Ya, tekanannya berbeda dan juga membuat mereka memahami insentif yang berbeda untuk membantu Washington mencapai kesepakatan. Karena Anda tahu, ketika saya juga berbicara dalam kuliah tentang negosiasi, saya selalu menekankan 3 pilar yang menjadi dasar setiap kesepakatan negosiasi. Kepercayaan, kepentingan, dan harga. Tip, kepercayaan, harga, kepentingan. Seperti untuk menyederhanakan kadang-kadang prosedur yang sangat-sangat rumit. Dan begitu Anda membuat para pelaku, para pemain, para mediator memahami apa kepentingan mereka dalam kesepakatan itu, apa yang mereka dapatkan dari Washington misalnya, itu bisa mengubah dan menggeser seluruh kesepakatan. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi sekarang. Lalu mereka membiarkan Nikolai Mladenov mencoba, Anda tahu, untuk entahlah mengajukan suatu solusi. Karena saya pikir fokus sekarang ada pada Iran di Lebanon. Ada begitu banyak masalah sekarang di Timur Tengah. Dan omong-omong, Hamas menikmatinya. Ya, mereka berusaha tetap berada di bawah ambang perang. Dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan karena mereka kembali beradaptasi dengan perang gerilya. Tapi maksud saya, jika kita kembali ke meja negosiasi, di sini Anda harus memastikan bahwa para mediator punya insentif untuk menyelesaikannya. Saat ini, Ankara tidak punya insentif untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, lihat apa yang dikatakan Erdogan hari ini tentang Israel, tentang Netanyahu, tentang apa yang kita lakukan di Lebanon dan Suriah. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak punya kepentingan. Justru sebaliknya. Saya menekankan masalah ini karena dinamika itu juga sudah ada sebelum para sandera dibebaskan. Tapi kemudian tekanan, setidaknya secara resmi, bergeser dari Washington ke Ankara dan Doha untuk mendorong pembebasan itu. Jadi, tekanan seperti apa itu? Itu juga merupakan perubahan rezim Demokrat. Perlu saya ingatkan, kami sudah bernegosiasi cukup lama dengan pemerintahan Biden. Dan mereka, omong-omong, sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai kesepakatan. Dan semuanya berubah sangat cepat ketika Trump menjabat. Karena kalau kita kembali ke awal, ke cara Trump bersikap, Anda tahu, dalam negosiasi tidak bisa diprediksi. Kamu tidak mau membuat Trump marah padamu. Kamu tahu, pria terkuat di dunia. Jadi itu adalah perubahan besar. Dan para mediator mengerti. Kamu tahu, Ankara mengerti, Qatar mengerti. Ngomong-ngomong, Qatar sangat memahaminya hari ini. Ketika maksud saya, Qatar sedang berada dalam posisi yang sangat sensitif sekarang di tengah perang, mengingat apa yang diterimanya dari Iran. Saya pikir Iran juga melihatnya dan mencatat beberapa hal, dan mereka sedang menerapkannya sekarang di Selat Hormuz. Iya. Kita bisa terus membicarakan Gaza sampai perdamaian tercapai di Timur Tengah, tapi kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin lanjut ke bagian terakhir acara ini, yaitu segmen Rapid Fire. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda, dan secara singkat, katakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda untuk setiap gambar. Jadi, ini yang pertama. Ini adalah momen-momen terakhir Yitzhak Sinwar pada Oktober 2024. Pertama-tama, kejahatan murni, Anda tahu, sungguh. Saya rasa itu hal pertama yang saya lihat pada pria ini. Dan ini juga merupakan pengingat yang baik, bahwa ketika seseorang mengatakan ingin membunuh Anda, kita harus mempercayainya dan bertindak sebelumnya, bukan menunggu sesuatu terjadi. Baiklah, mari kita lanjut ke gambar berikutnya.
Ini adalah alun-alun Sandra saat terjadi unjuk rasa yang mendesak pemerintah untuk mencapai kesepakatan membebaskan para sandera. Mengharukan. Kamu tahu, sebagai tim negosiasi, ketika melihat dan mendengar keluarga para sandera, itu benar-benar membuat hati kami hancur. Kamu mengerti bahwa kamu harus melakukan yang terbaik agar bisa membawanya pulang dengan selamat secepat mungkin. Dan sangat emosional. Sekarang, ketika para politisi Israel menuduh para pengunjuk rasa ini melemahkan posisi Israel di meja perundingan, kamu sedang duduk di meja perundingan itu. Kamu mengatakan bahwa secara pribadi hal ini memberimu motivasi. Tapi sebagai seorang negosiator yang mewakili kepentingan Israel, apakah protes-protes ini merugikan, tidak berpengaruh sama sekali terhadap posisi Israel, atau bahkan mungkin justru memperkuatnya? Hampir tidak berpengaruh. Mungkin terdengar aneh, karena seperti yang kamu tahu, ada banyak sekali protes setiap hari, setiap minggu. Dan saya bisa katakan, jika dibandingkan misalnya dengan apa yang terjadi pada Gilad Shalit, protes-protes saat itu benar-benar memengaruhi besarnya harga yang harus dibayar Israel untuk kesepakatan tersebut. Dalam kasus ini, hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saya harus katakan, bagi kami sebagai tim negosiasi, kami tidak perlu memahami apa yang harus kami lakukan. Tetapi tetap saja, ini sangat emosional sebagai warga negara Israel yang duduk di ruangan-ruangan itu. Saya pikir ini adalah pernyataan yang langka keluar dari seseorang yang berada di ruang negosiasi. Sementara tuduhan terhadap para pengunjuk rasa itu menjadi berita utama dan menjadi poin penting yang keluar dari koalisi. Jadi sangat menyegarkan mendengar dari seseorang yang mewakili Israel di ruang negosiasi bahwa protes-protes ini tidak berdampak. Jadi terima kasih atas hal itu. Mari kita lanjut ke gambar terakhir. Ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump saat Trump mengunjungi Israel di Knesset. Saya harus bilang, bagi saya ketika saya mendengar Trump, Anda tahu, berpidato di Knesset, saya merasa sangat-sangat senang karena kita memiliki sekutu yang begitu hebat. Anda tahu, Trump adalah pria yang sangat berwarna. Saya tidak membicarakan aspek lain, tapi saya pikir ketika Israel mengatakan dan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kita belum pernah benar-benar punya teman sebesar ini, bukan berarti Biden atau yang lainnya tidak pro-Israel. Dan Biden adalah seorang Zionis dan sebagainya. Tapi menurut saya, ya, Trump sangat unik dengan dukungan yang dia berikan kepada Israel dan pengaruh yang dia berikan kepada Israel. Saya pikir dalam hal ini memang sangat unik. Dan secara singkat, jika Anda bersedia, bagaimana pendapat Anda tentang ketegangan antara Trump dan Netanyahu? Apakah benar-benar ada perbedaan atau ini hanya taktik klasik polisi baik dan polisi jahat? Saya pikir mereka memiliki kerjasama yang baik. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak yakin. Saya serahkan saja kepada analis politik yang mungkin lebih baik dari saya, mungkin akhir-akhir ini. Anda bukan seorang diplomat, tapi jawaban Anda sangat diplomatis. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Adi Rotem telah bergabung bersama saya malam ini. Saksikan lagi minggu depan di sini di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.